pada malam hari ini kita akan belajar ya dengan orang yang sudah berpengalaman di industri network marketing, yaitu Presiden Direktur Win Network Indonesia. Dan pada malam hari ini akan dipimpin oleh seorang MC kita yang luar biasa, ya, yang sudah berpengalaman juga di industri network marketing, dan beliau telah membuktikan di Win Network Indonesia sebagai salah satu top income 3 minggu berturut-turut, juga sebagai Gold Star, ya, dan juga sebagai yang pertama peraih reward cash 1 juta. Oke Bapak Ibu, kita sambut MC kita yang luar biasa. Kita persilahkan kepada Bapak Hayatul Maki. Silahkan Pak Hayat. Baik, terima kasih Mas Rizky. Recording in progress. Mohon on kamera semuanya dibuka. Dibuka semuanya kameranya supaya kita dengar. Bisa dibuka semua? Baik, saya katakan winner, siap juara. Saya ulangi, winner, siap juara. Winner, siap juara. Bapak Ibu, bersyukur kita hari ini. Acara special meeting ini adalah satu acara yang betul-betul perdana di Win Network. Ini pertama kali pada Win Network ini. Sekali lagi, bahwa yang hadir adalah orang-orang pilihan pada malam hari ini. Tentunya kami sampaikan kalau tidak hadir, bahkan akan bisa nyesal seumur hidup Bapak Ibu. Untuk itu kami bersyukur hari ini luar biasa, Anda luar biasa, dan juga terima kasih jajaran manajemen. Tim direksi yang hari ini semuanya hadir, ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, banyak perusahaan di sana jarang mengadakan seperti ini. Bahkan presiden direkturnya pun jarang kelihatan. Tapi dengan rendah hati pada malam hari ini luar biasa. Presiden direktur kita akan memberi pencerahan-pencerahan dengan kita. Bapak Ibu tahu tentunya bahwa ketika kita mengendari satu kendaraan, kalau supirnya saja masih belajar, tentunya Bapak Ibu akan takut mengikuti kendaraan itu. Atau bahkan nggak mau naik. Tapi Bapak Ibu, luar biasanya. Win Network adalah mempunyai pilot yang luar biasa, mempunyai supir yang luar biasa, dan sangat pengalaman. Dengan tim jajaran yang luar biasa. Di situ ada kenaiknya, ada semuanya di situ, bengkel luar biasa. Sehingga apa? Kendaraan ini adalah kendaraan yang betul-betul layak untuk kita ikuti, untuk maju bersama sampai pada tujuan yang akan kita cita-citakan. Bapak Ibu, saya nggak sabar lagi. Karena meeting adalah meeting spesial. Tentunya Bapak Ibu akan dibedah oleh Presiden Direktur kita. Beliau sangat rendah hati, saya kenal betul, ya, sangat rendah hati Bapak Ibu. Seorang Presiden Direktur akan memberikan ilmunya kepada kita, bagaimana kita bisa mencapai puncak di dalam Win Network ini. Untuk itu, saya sudah nggak sabar lagi Bapak Ibu, sangat gerah saya, segera ingin mendengar paparan dari beliau. Mari kita sambut dengan penuh ketulusan Bapak Ibu, Presiden Direktur Win Network Indonesia, Bapak Agus. Silakan Bapak Agus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa MC kita, semangat sekali. Ya, saya masih ingat betul ketika pernah satu company dengan beliau ketika saya masih belajar MLM mungkin dari 2005 akhir ya, sampai saya keluar dari perusahaan itu. Saya jujur salah satu inspirasi saya beliau, Pak Hayat. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita bercerita tentang bisnis network marketing, bisnis MLM, apalagi di kondisi 4-5 tahun terakhir ini, kalau bahasa saya sih orang mau enaknya aja, orang mau apa ya, matangnya aja, nggak mau prosesnya. Sedikit saya cerita, ini agak sedikit di luar skenario. Kalau saya paling lama meninggalkan rumah, paling lama 1 bulan ketika saya mungkin dulu open market ke Pakistan dan segala macamnya. Tapi yang luar biasa, guru saya, senior saya Pak Hayat, beliau sampai 1 tahun meninggalkan rumah untuk membangun bisnis. Dan bahkan untuk ketemu istri beliau harus ketemu di Bengkalis. Luar biasa, aplaus buat Pak Hayat ya.
salut dengan perjuangan beliau. Ya, teman-teman, hari ini luar biasa, kita bisa sama-sama nanti bisa belajar. Karena setelah puasa, setelah Lebaran, ada banyak goal yang harus kita capai. Kenapa? Karena bisnis MLM, bisnis network marketing, itu sebenarnya kita hanya bermain dengan angka. Pak, maksudnya bermain dengan angka seperti apa? Oke, nanti kita bisa bedah satu-satu. Tapi yang paling pertama, Pak, untuk sukses di bisnis network marketing, kuncinya apa? Ya, untuk sukses di bisnis network marketing, kunci utamanya cuma satu. Kita yakin atau tidak. Jadi kunci pertamanya cuma satu. Ketika kita yakin, kita percaya, yang penting yakin dulu. Ketika kita sudah yakin, saya yakin proses berikutnya hanyalah hal-hal teknis. Presentasi, knowledge product, home sharing, atau apapun namanya, itu benar-benar hanya tentang teknis. Yang paling utama yakin dulu. Analoginya gini, saya yakin di sini sudah banyak yang sudah bersuami istri ya. Ketika pertama kali kita memutuskan untuk menikah dulu, yang pertama kita harus lihat apa? Yakin nggak? Karena kalau sekedar mau coba-coba nggak bisa. Kalau sekedar mau coba-coba mungkin 3 bulan atau 6 bulan kemudian kita sudah bisa. Makanya yakin dulu. Ketika kita sudah yakin, langkah yang kedua apa? Lakukan. Nah, banyak orang yang sudah sampai tahapan yakin. Yakin untuk sukses, yakin untuk berhasil. Tapi tahapan keduanya tidak jalan, Pak. Lakukannya tidak jalan. Ya, saya ada sedikit analogi, mungkin kalau salah nanti minta tolong dibenarkan. Saya Muslim, ya. Yang saya paham, saya punya kewajiban sehari 5 kali sholat. Saya sudah yakin, saya Islam. Pertanyaan berikutnya, melakukan tidak 5 waktunya? Ya kalau tidak melakukan, ya berarti resikonya apa? Nanti di sananya kita punya banyak masalah. Kalau di bisnis network marketing, kita sudah yakin, tapi tidak mau melakukan apapun, ya resikonya kalau Jumat di Win nggak dapat transferan. Nah, yang penting yakin dulu, setelah itu baru kita mau melakukan. Karena ketika kita melakukan dulu, tidak punya keyakinan, di luar sana orang akan mencemooh kita, meledek, atau apapun namanya. Kadang banyak mental kita yang nggak kuat. Mental kita banyak yang patah karena hinaan, mungkin ledekan, atau apapun namanya. Nah, teman-teman, ketika kita sudah yakin, langkah berikutnya tadi lakukan. Tapi dilakukan dengan agenda kerja yang jelas. Ini paling penting. Banyak orang yang sudah yakin tapi tidak punya agenda kerja. Kalau saya tanya sekarang, buat teman-teman yang ada di sini. Besok jam 12 kita mau kemana? Jam 5 sore kita mau ngapain? Jam 7 malam mau berbuat apa? Ini harus jelas. Jangan sampai kita punya goal, kita punya goal 3 bulan ke depan saya dapat Brio. Pertanyaannya, besok jam 12 ngapain? Nonton drakor. Jam 5 ngapain? Ya, main futsal. Jam 7 malam ngapain? Ngomongin orang. Pertanyaannya, sampai kapan kita bisa mendapatkan brionya? Makanya agenda kerjanya harus jelas. Pagi dengan siapa, siang presentasi di mana, malam follow up siapa, itu harus jelas. Bisa dengan online dan offline. Karena saya ingin katakan, bisnis ini 100% kita bisa prediksikan hasilnya ketika kita punya agenda kerja. Tapi jangan pernah berharap punya hasil. Walaupun semangat Anda 1000%, 100.000%, tapi ketika kita tidak pernah punya agenda kerja. Susun agenda kerja sebaik-baiknya.
Senin, mungkin pertanyaan teman-teman, Pak, saya akan kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore saya kerja. Yes, betul. Terus gimana Pak cara kerja saya? Ketika teman-teman ikut BOP online, Pak Rizky, Pak Yuda, Bu Claudia, beliau sering katakan, cukup sehari kita sisihkan waktu berapa? 1 jam. 1 jam saja. Ya maksudnya, sisihkan waktu 1 jam sehari. Presentasi ke siapapun. Jangan pilah dan pilih. Wah, ini orang susah nih, nggak mungkin mau. Belum tentu. Wah, ini manajer bank nih, pasti mau. Belum tentu. Ya, makanya presentasi kepada siapapun. Tawarkan peluang usaha. Posisi tangan kita di atas, menawarkan peluang usaha, menawarkan peluang bisnis, bukan meminta-minta. Jadi jangan dibalik. Kita ketika datang ke orang, tawarkan peluang bisnis. Ini saya punya peluang bisnis yang bagus, yang kalau kita seriusin 6 bulan, setahun, insya Allah akan ada hasilnya. Tapi dengan catatan, serius. Bukan hari ini serius, besok enggak. On off, on off, on off. Enggak akan sampai kemana-mana. Bahkan mungkin mohon maaf, Anda akan under pressure. Anda akan stres, kenapa? Anda sudah teriak-teriak saya di win bla 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 bla, tapi tidak pernah punya agenda kerja. Makanya agenda kerja ini yang saya selalu wanti-wanti ke teman-teman, bikin agenda kerja yang sejelas-jelasnya. Pak, saya kerja, silahkan cek. Tadi bahkan MC kita Pak Khed, beliau pagi jam 3 pagi berangkat dari rumah Parung ke Rawamangun. Mungkin beliau selesai kerja jam 2 atau jam 3, tapi masih bisa 3 minggu berturut-turut menjadi top income. Pertanyaannya kenapa? Karena beliau punya agenda kerjanya jelas. Besok jam 1, jam 2 ketemu siapa, jam 4 ketemu siapa, jelas agenda kerjanya. Ya, agenda kerjanya sudah tersusun. Kalau tidak, hasilnya nggak akan maksimal. Saya khawatirnya nanti Anda merasa saya sudah di win lama, tapi kok nggak ada hasil. Tinggal balikin lagi ke diri kita. Kita sudah ngapain? Ya, kita sudah ngapain? Pak, rumus sukses ada nggak? Rumus sukses sederhana sekali. Kalau saya dulu pernah satu company dengan teman-teman lama yang mungkin hari ini ada di sini, saya dulu diajarkan rumus sukses itu apa? A kali B kali C kali D. Ya, saya nggak pakai slide hari ini biar teman-teman ngikutin. A kali B kali C kali D. Sesederhana itu rumus sukses. A-nya apa, Pak? A-nya adalah alat. Alatnya teman-teman sudah punya. Apa? Win Network kita bisa jadikan alat. Kita bisa jadikan kapal untuk meraih kesuksesan. Karena alat ini penting. Dengan modal yang menurut kami sangat terjangkau, paling tinggi 3,5 juta, cukup sekali, silakan cek di luaran sana. Ya, Anda belanja, jual produknya, duplikasikan, ya. Setelah alatnya jelas, setelah alatnya kita punya, ya, A-nya sudah jelas, B-nya apa? B-nya berusaha. Ya, B-nya berusaha. Sampai kapan? Usaha atau ikhtiar sampai ujung batas. Usaha harus maksimal, Pak. Usaha harus sekuatnya. Ya, usaha harus mati-matian. Usaha benar-benar harus sampai ujung batas. Biarkan nanti doa-doa terbaik kita bertarung di atas untuk menentukan takdir kita akan sampai kemana. Tapi harus usaha dulu, bukan nggak ngapa-ngapain, tapi berharap terus, kan nggak bisa juga. Nah, C-nya apa? C-nya jelas, C-nya kita harus punya tujuan, C-nya kita harus punya cita-cita tadi, cita-cita, goal, impian kita apa? D-nya adalah doa. Makanya rumusan sukses sederhana sekali, A kali B kali C kali D. Alatnya kita sudah punya.
B-nya jelas, kita harus berusaha, kita harus ikhtiar sampai apa? Sampai ujung batas. Pak, hujan Pak, nggak peduli dengan hujan. Pak, panas nggak penting. Pak, macet nggak penting. Kenapa? Karena ketika anak saya sakit, saya datang ke rumah sakit, saya nggak pegang uang. Saya alasan, Pak, kemarin saya mau presentasi hujan, rumah sakit nggak mau terima. Ketika anak saya mau bayar sekolah, ya, yang paling kecil bayar sekolah 20 juta, saya bilang ke yayasannya, Pak, mohon maaf kemarin saya mau presentasi hujan. Saya nggak jadi presentasi, jadi nggak jadi closing. Nggak bisa, ternyata mereka nggak mau terima. Artinya jangan jadikan alasan untuk memaafkan kita. Jadi banyak orang gagal, kenapa? Karena mereka selalu alasan untuk memaafkan bahwa diri kita nggak mampu. Ya, jadi jelas ya tadi rumusan untuk sukses, alat kali berusaha, kali cita-cita, kali doa. Insya Allah dengan A, B, C, D ini teman-teman bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan atau menjadi impian teman-teman. Buat target angka. Nah, ini banyak sekali orang Indonesia kenapa gagal di bisnis marketing. Bukan hanya di bisnis network marketing, tapi di bisnis marketing. Kenapa banyak orang Indonesia gagal? Karena mereka takut dengan angka. Maksudnya angka gimana, Pak? Contoh paling kecil di kita, di Win. Bikin target angka. Kalau satu hari saya belum closing 1 silver atau 1 gold atau 1 platinum, hukum diri kita. Pertanyaannya, berani nggak Anda menghukum diri Anda sendiri dengan hal-hal yang tidak menyenangkan ketika kita gagal? Mungkin pertanyaan teman-teman, Pak, kok keras banget ya? Di Win harus kita menghukum diri kita ketika gagal. Kalau di sebelah mah nggak apa-apa Pak, yang penting saya gini-gini doang mah nggak masalah. Iya Pak, kenapa harus keras? Daripada nanti kehidupan yang keras kepada Anda. Lebih baik hari ini kita keras kepada kehidupan. Oke? Jangan sampai nanti ketika anak-anak kita, mungkin yang seumuran saya, ketika anaknya mau masuk SMP, SMA, atau mau kuliah, kehidupan yang keras kepada kita. Ini lebih baik dari sekarang. Yang berikutnya apa Pak? Untuk sukses dibutuhkan komitmen. Makanya ada istilah, ada 2, kita mau komitmen atau kita mau alasan. Pilihannya cuma 2, komitmen atau alasan. Dan setiap kita memilih, resikonya ada. Ketika kita memilih komitmen, kita harus mau membayar harganya. Jadi nggak mungkin orang komit tidak mau membayar harganya. Mungkin teman-teman janjian jam 7 pagi. Biasanya jam 7 pagi, mohon maaf, masih enak-enakan, leha-leha, masih ngopi, bla 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 bla. Ya. Tapi ketika kita sudah komitmen jam 7, kita harus jalan. Jangan pernah menunda. Makanya teman-teman kalau lihat slogan kita apa? Buatlah tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Tujuannya apa? Jangan nunda. Saya punya analogi atau contoh sederhana. Saya ketika masih kecil dulu, masih SD, SMP, saya punya sepeda. Saat itu ibu saya bilang, nak, sepedamu kotor. Ya, kamu cuci. Saat itu sudah malam, mungkin sudah habis maghrib. Saya bilang, besok aja Bu. Apa yang orang tua saya bilang? Jangan pernah membebankan beban pekerjaan kita kepada orang lain. Jawaban ibu saya, mungkin kalau teman-teman dengar kelihatannya nyakitin, tapi ini benar. Kita tidak boleh, apakah kita yakin besok kita masih ada? Kalau besok kita masih ada, berarti masih kita yang nyuci sepeda. Tapi kalau besok kita sudah nggak ada, siapa yang mau nyuci sepeda? Ya. Makanya buat komitmen Pak. Komitmen ini ngomongnya gampang. Ya, ngomongnya gampang. Prakteknya nggak seindah yang kita bayangkan. Ya. Komitmen, bukan sekedar komat kamit nyari teman.
Ya memang untuk bisnis MLM, untuk sukses kita kadang-kadang harus komat kami dulu supaya bisa dapat downline. Atau kita mau alasan, ya monggo. Karena kembali lagi, bisnis network marketing, bisnis MLM, bahkan seorang upline pun tidak boleh memaksa downline-nya untuk harus gini. Kenapa? Karena ini adalah bisnis IBO, Independent Business Owner. Tapi masalahnya ketika kita selalu alasan, resikonya apa? Resikonya sudah pasti gagal. Karena komitmen saja belum tentu. Oke. Pertanyaan saya mungkin nanti saya minta tolong dibantu di chat. Saya kasih waktu 1 menit. Pertanyaan saya buat teman-teman semua, untuk mendapatkan Brio atau X1 atau Gold Star, kita butuh berapa orang? Untuk mendapatkan Brio, kita butuh berapa orang? Bisa dibantu chat? Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Ya, untuk mendapatkan Brio, kita butuh berapa orang? Silakan. Pak Hendrik, 250 orang. Oke, yang lain? Ada yang lain? Silakan. Siapa ini? 1, nggak kelihatan. 2 orang yang komitmen, Pak Cecep. Cukup 1 orang. Pak Saldi, Pak Anung 1 orang. Siapa lagi? Ayo. Masih ada waktu banyak. Perlu 2 orang. 1 orang. Untuk mendapatkan Brio, kita perlu berapa orang? Oke. Masih ada lagi? Bu Dedek Raulita ini ya, 1 orang. 175 kanan dan kiri. 1 orang komitmen bekerja, cukup 1 orang. Sebanyak-banyaknya untuk mencari mitra yang tepat. Gold 15. Oke, masih ada lagi? 1 orang. Oke, cukup 1 menit ya. Oke, teman-teman, gambarannya gini. Sebenarnya untuk mendapatkan Brio itu, mungkin tadi jawaban Pak Hendrik betul, kita butuh 250 poin kanan dan kiri. Tapi pertanyaannya adalah, untuk sukses, untuk mendapatkan Brio, sebenarnya yang paling penting kita cuma butuh 1 orang. 1 orang siapa? Kita. Kenapa? Dalilnya kalau di agama mungkin nanti Pak Kayat harus bisa bedah ini. Sebenarnya dalilnya jelas. Kita hanya bisa berharap ke Tuhan, jangan pernah berharap ke manusia. Sama di bisnis network marketing, jangan pernah mengharapkan downline kita untuk rajin sebelum kita rajin. Jangan pernah mengharapkan tim kita presentasi sebelum kita presentasi. Jangan pernah mengharapkan downline kita punya closingan, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Makanya untuk sukses atau untuk mendapatkan Brio, X1 atau apapun, yang dibutuhkan hanya 1 orang. Siapa? Kita. Yang dibutuhkan hanya kita. Pak, Bu, lebih baik keras sekarang daripada nanti. Daripada nanti Anda harus keras. Daripada nanti kehidupan yang akan keras kepada teman-teman. Contoh untuk bisa bisnis kita jalan gimana, Pak? Lakukan hal-hal sederhana ya, yang diulang-ulang. Melakukan hal-hal yang sederhana diulang-ulang terus ya, supaya bisa diduplikasi. Jangan memberikan contoh kepada downline sesuatu yang kelihatannya ribet. Sesuatu yang kelihatannya, aduh, kalau bisa pakai bahasa Indonesia, nggak usah harus pakai bahasa asing. Maksudnya, kasih sesuatu yang paling simpel supaya member kita cepat paham.
Bedanya orang pinter sama, maaf, orang bodoh di mana? Kalau orang bodoh, sesuatu yang mudah dibikin sulit. Kalau orang pinter, sesuatu yang sulit dibikin mudah. Makanya biasanya satu negara nggak akan pernah maju ketika birokrasinya dibikin ribet. Ketika bisa selesai satu meja, kenapa harus 5 meja? Ya, sama. Bisnis kalau mau gampang, sesuatu yang diulang terus-menerus. Contoh ketika teman-teman ngajarin ke tim, yang harus dilakukan apa? Contoh yang paling sederhana gini, misalkan Anda lagi home sharing atau home meeting, ajarkan hal-hal yang sederhana, demo produk dengan cara tembak center ke lensa itu menurut saya efektif. Demo produk, mungkin di ruangan itu kita butuh apa? Demo sabun, bisa juga. Hal-hal yang paling sederhana. Jangan mempersulit, nanti tim Anda akan bingung kalau dipersulit. Oke. Punya mindset sukses. Ini penting. Banyak orang di luaran sana yang gagal, kenapa? Karena di kepala mereka sudah gagal duluan. Di kepala mereka nggak mungkin saya berhasil. Makanya punya mindset sukses, percaya, believe, ratio, pasti akan ada hasil. Ya, punya mindset sukses dulu. Nah, teman-teman, saya bisa sedikit ulas, mungkin kemarin saya sudah sempat share di grup ya. Apa sih yang paling membedakan Win Network Indonesia dengan perusahaan-perusahaan yang di sebelah? Oke. Sebenarnya untuk melihat satu company bagus atau tidak ya, sebenarnya simpel sekali. Yang pertama harus dilihat apa? Kita sering bilang legalitas, Pak. Karena hari ini siapa yang tidak punya legalitas pasti menjalankan bisnisnya dak-dikduk. 5 bulan kemarin teman-teman ngikutin di lapangan. Semua yang berbau trading, robot trading selesai. Dan hari ini kasusnya masih banyak nyangkut. Ya. Yang pertama legalitas harus clear dan clean. Berikutnya apa? Melihat perusahaan MLM simpel juga. Saya dulu ketika jadi pelaku, saya selalu bandinginnya simpel. Dengan omset yang sama, berapa kita dibayar? Oke, misalkan saya di perusahaan A ngasih omset 100 juta. Di perusahaan B ngasih omset 100 juta juga. Di A dikasih bonus berapa, di B berapa. Ini kan kita bisa ukur. Artinya kita sebagai pelaku harusnya bisa menilai apa ya? Gua ngasih omset 1,5 juta. Dikasih bonusnya misalkan 200.000. Sementara di Win jelas dengan kasih omset 1,5 juta, bonus sponsor Anda berapa? 325.000 di luar bonus yang lain. Makanya penting, dengan omset yang sama berapa kita dibayar? Ya. Adakah hak-hak member yang ditahan? Ini penting. Karena selama ini ketika kami jadi pelaku dulu pun ya, maksudnya ketika kami jadi pemain, saya Pak Rizky, Pak Yuda, Mbak Claudia, ketika jadi pemain banyak sekali menurut saya hak-hak member yang ditahan oleh perusahaan. Untuk mengeluarkan hak kita harus melakukan tupo, auto maintenance, syaratnya harus kanan kiri harus kita sponsorin. Bener nggak? Di perusahaan sebelah kadang-kadang mereka bikin aturan mainnya, kita join, kita harus sponsorin A dulu, sponsornya harus kita sponsorin B, sponsornya harus kita, baru keluar bonus pasang. Atau ada juga yang lebih ekstrim, harus sponsorin 2 kanan dulu, 1 kiri dulu, sponsornya kita, baru keluar bonus pasangan. Sementara kalau di Win, teman-teman paham,
Anda join, mungkin upline Anda berbaik hati, di A dikasih spillover, di B dikasih spillover, dua-duanya jalan, tetap Anda mendapatkan semua hak bonus. Kecuali matching, karena kalau matching dihitung dari sponsorship. Ya. Contoh lagi, mungkin teman-teman banyak yang cuek. Auto maintain. Maksudnya auto maintain itu gimana, Pak? Biasanya di perusahaan sebelah, misalkan Anda punya bonus 1 juta. Mereka punya aturan lain, 20% untuk auto maintain. Artinya yang dibayarkan ke Anda berapa? 800.000. Pertanyaan saya, 200.000-nya kemana, Pak? Memang betul Anda dikasih produk, tapi posisi 200.000 ini Anda dipaksa. Anda dipaksa. Nah, sesuatu yang dipaksa dibolehkan tidak sih? Makanya ketika saya bikin company kemarin, saya berusaha sebisa mungkin sesuatu yang seperti itu kita hilangkan. Ya, kalau memang itu hanya member kita harus bayar. Bahkan sampai banyak perusahaan di luaran sana mereka punya aturan main. Bonus minimal 150.000 baru ditransfer. Pertanyaannya, bonus Anda 100.000. Ya, ditransfer enggak? Atau Anda punya member 1.000 orang, masing-masing bonusnya 100.000. Ditransfer enggak dengan perusahaan? Artinya ada uang mengendap di perusahaan berapa kalau 100.000 kali 1.000? 100 juta, Pak. Kalau di kami setiap awal bulan mau bonus Anda 12.000, 25.000, berapapun nilainya kita bayar. Karena saya nggak mau ada urusan tentang bonus di sini dan di sana. Ya, bonus berapapun kita akan bayarkan. Banyak syarat untuk mendapatkan bonus. Ya, 6 tahun saya mengalami kondisi seperti itu, tapi ya kembali lagi itu pembelajaran buat saya pribadi. Oh, ternyata bisnis itu memang macam-macam polanya. Dulu kami untuk mendapatkan bonus kita setiap bulan harus belanja minimal 2,5 juta. Kalau tidak belanja gimana, Pak? Ya nggak dapat bonus. Ya. Makanya melihat perusahaan serius atau enggak simple. Ketika banyak hak-hak member yang ditahan untuk alasan tertentu, ada juga yang alasannya auto maintain apa untuk keamanan perusahaan. Saya katakan omong kosong. Jadi kalau ada perusahaan yang ngomong gitu, saya katakan itu omong kosong. Ya, karena pengaman perusahaan pasti sudah ada. Logikanya kan payout sudah keluar. Kenapa dia harus diambil lagi? Ini kan payout perusahaan sudah dikeluarin, Pak. Kan harusnya tidak boleh diambil lagi. Ya. Bapak Ibu, di kondisi yang serba keras saat ini, pertanyaan saya sederhana, saat ini mencari rupiah lebih gampang atau lebih susah? Kalau memang lebih susah, sedikit ngotot, Pak. Daripada kita punya waktu, maaf, hanya tidur di rumah, apalagi yang sudah punya ilmu-ilmu network marketing, ya, ngapain juga kita, Pak, saya nggak punya motor, saya nggak punya mobil. Ya, kami dulu menjalankan bisnis 2005, saya nggak punya motor, Pak. Mungkin ada Bu Siska, Pak Saldi, Pak Chandra di sini. Dulu ketika saya main ke rumah beliau, saya naik motor karena pinjam. Tapi karena saya punya target, 3 bulan kemudian saya harus punya motor. Ya 3 bulan kemudian saya bisa dapat motor. Ya, kuncinya apa? Kerja keras. Kerja keras atau dunia yang akan keras kepada kita. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Yang kasihan bukan kita, bukan Anda mungkin, tapi yang kasihan adalah mungkin maaf orang-orang yang di belakang kita.
Ya, mungkin mereka udah nggak sabar, aduh ayah kapan dapat Brio, aduh ayah kapan dapat ini, dapat itu, kita bisa jalan-jalan ke mall, bisa belanja enak. Kalau belanja nggak mikir-mikir nanti bayarnya gimana. Kalau lihat barang seneng tinggal ambil. Selama ini kan kalau kami dulu belanja ngelihat sepatu bagus, kita coba pakai enak. Yang ngeselin kan ketika kita balik sepatunya ada tanda kecil itu di situ, ada harganya, Pak. Kan ngeselin gitu loh. Kita sepatu aduh enak banget warnanya pink bla 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 bla, tapi harganya 1,7. Aduh, akhirnya ditaruh lagi. Makanya gimana kondisi-kondisi seperti itu tidak terjadi lagi? Caranya gimana? Alatnya sudah ada, tinggal berusahanya teman-teman bisa enggak? Bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Alat sudah ada, mau bayar harganya. Kita punya impian, kita punya cita-cita tadi. Libatkan doa. Ora et labora. Insya Allah hasil bukan wilayah kita, sudah ada. Rezeki sudah tertakar, iya jelas. Tapi ketika kita tidak pernah punya alatnya, kita tidak pernah berusaha dan kita tidak pernah punya cita-cita, rezeki yang mungkin takarannya ke kita tidak dikasih ke kita lagi, Pak. Ya, makanya buat teman-teman, Juni kita baru mulai. Saya pengen nanti di Juni banyak muncul gold star baru. Ya, mungkin ada yang dari semalam ada dari Bangkalan, dari Bandung, dari Pangkalan Bun, Gorontalo, Jabodetabek, ya Lampung dan sebagainya. Waktunya kita besar. 1 tahun sudah cukup buat kami berempat mengelola infrastruktur di kantor, karena memang nggak sesimpel yang dibayangkan ya. Ketika infrastruktur sudah siap, sudah ready, waktunya kita besar. Sekarang atau tidak sama sekali. Bapak Ibu, saya punya cerita ketika kami dulu jadi pelaku, jadi pemain jaringan ya, ketika saya aktif di perusahaan A, dalam seminggu, walaupun mungkin cuma sekitaran Jabodetabek, saya bisa 3-4 hari di luar. Jadi benar-benar waktu saya habis di jalan. Bukan cuma nongkrong rokok yang nggak jelas, tapi benar-benar kita presentasi, coba closing, kita usaha maksimal. Ya, karena bisnis network marketing yang saya paham adalah salah satu cara untuk kita bisa menyalip bisnis yang lain. Coba bayangkan bisnis dengan modal 3,5 juta. Anda serius, Anda fokus, Anda mau kerja keras 3 bulan ke depan, mungkin teman-teman sudah bisa punya income lebih dari 30 juta per bulan yang benar-benar pasif. Enak nggak sih kita punya income pasif setiap bulan, Mbak? Cuman nggak enaknya, saya ingin sampaikan ke teman-teman, nggak enaknya Anda harus mau membayar harganya dari sekarang. Kalau tidak mau membayar harganya, mau Anda member pertama win sekalipun, Anda tidak akan pernah kemana-mana. Pak, nggak enak Pak, ditolak orang. Iya, saya tahu. Pak, diledek temen. Biasa kita ngobrol enak, setiap kita mau presentasi, nah lo datang tukang obat, tukang sabun datang, tukang kacamata datang. Kalau belum ketemu hal-hal seperti itu, bisnis Anda belum menarik. Tapi kalau sudah mulai diledekin, dilecehin, teman yang dulunya dekat dengan kita ketika kita punya uang, tiba-tiba mereka menjauh, oh berarti Anda sudah di track yang benar untuk menuju sukses. Ya. Tapi kalau masih nyaman dengan pagi ngopi, sampai jam 7, jam 8, jam 9, tidur lagi, bangun jam 12, makan, tidur lagi, terus berharap sukses, ya saya bingung juga mau ngomongnya seperti apa. Ya, Mbak Odil sudah hampir 1 bulan, baru malam ini beliau masuk Jakarta. Artinya apa? Beliau kerja keras,
untuk membayar harganya. Hasilnya seperti apa, Pak? Hasil buat saya pribadi nggak penting, karena saya pasti akan kembalikan itu wilayah, bukan wilayah kita sebagai manusia. Wilayah kita kan tadi, alat kita punya, berusaha sudah, cita-cita, doa. Hasil serahkan yang di atas, Pak. Karena orang untuk join kadang perlu digerakkan hatinya. Siapa yang bisa menggerakkan hati? Ya cuman Allah, nggak ada yang lain. Maka yang paling penting apa? Yakin. Teman-teman yakin dulu. Percaya. Ketika kita sudah yakin, kita percaya, kita punya agenda kerja yang jelas. Agenda kerja yang rapi. Benar-benar agenda kerjanya itu setiap harinya ada. Bukan hari ini kita semangat, hari ini Pak, hari ini saya presentasi 5 tempat. Besok sama lusa presentasi kemana? Enggak Pak, saya 2 hari libur dulu. Saya berani pastikan orang-orang seperti ini nggak akan pernah bisa besar. Kenapa? Karena bisnis network itu kita harus bangunnya konsisten terus, dan akan terus. Analoginya gini, ada yang di rumah ada apa kalau bahasanya tritisan di sini apa ya? Jadi air hujan itu kalau jatuh di bawahnya ada batu. Lama-lama batunya lubang nggak? Sama bisnis network, ketika Anda terus, satu titik pasti Anda akan sukses. Ya, satu titik pasti Anda akan sukses besar. Dan ketika sukses besar, Pak, bisnis network marketing itu ngeri. Orang punya income 100, 200 juta, 500 juta, itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Makanya di bisnis jaringan, di bisnis network seperti ini, untuk punya income berapa, itu tergantung effort Anda. Tergantung kerja Anda. Bukan tergantung upline. Nah, banyak orang salah kaprah. Banyak orang salah kaprah gini. Pak, upline saya kan nggak ngapa-ngapain. Nanti keenakan dia dong. Nggak penting. Makanya tadi pertanyaannya, untuk sukses di bisnis jaringan dibutuhkan berapa orang? 1 orang. Siapa? Kita. Bukan upline kita, bukan downline kita. Tapi siapa? Kita. Kenapa kita? Kita sudah bersyukur dikenalkan upline. Kalau upline-nya aneh-aneh, next, tinggal aja. Nggak penting. Downline-nya mati gimana Pak? Cari lagi. Cari lagi mati Pak, cari lagi. Sampai kapan? Sampai dapat. Enaknya binary Pak, kita cukup butuh 2 orang serius yang kita bina. Yang kita coaching, yang kita bimbing. Ya, 2 orang serius ini kita bisa dapatkan, enak kita tinggal bimbing terus, bimbing mereka untuk mereka mendapatkan hasil yang besar. Makanya saya dari dulu suka dengan bisnis network. Kenapa? Karena sebenarnya filosofinya menurut saya bagus sekali. Bantu orang sukses dulu, baru kita sukses. Bukan kita sukses dulu, tapi bantu orang di bawah kita sukses dulu. Sederhananya kan, ketika A sukses, B sukses, kita apa, Pak? Ultra sukses. Ketika A gagal, B gagal, ya berarti Anda gagal. Makanya sukseskan tim A, sukseskan tim B, Anda sukses. Pak, orangnya teman-teman saya yang join di awal sudah pada pindah ke tempat lain, Pak. Nggak penting. Cari orang baru. Fokus orang baru, Pak. Katanya dia pernah besar di perusahaan bla 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 bla, Pak. Kemarin dia datang ke rumah saya nawarin saya bisnis seperti ini. Ketika saya tawarkan, dia minta support nih Pak, minta mobil, minta motor, minta ini. Tinggalin, nggak penting. Orang mau bisnis pasti mau modal. Kalau orang nggak mau modal berarti dia ngemis. Nggak penting, Pak. Orang mau ngaku leader besar, dia minta apa-apa, tinggal. Nggak usah diurus. Karena ketika Anda kasih pun, uang itu akan habis untuk bayar listrik dan beras dia. Bukan untuk jalankan bisnis. Ya, teman-teman, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Intinya adalah kita hari ini dan untuk besok dan besok punya agenda kerja yang jelas, action terus mau online dan offline. Ya,
1 minggu ini Pak Yuda sedang menyelesaikan untuk program P-nya. Mudah-mudahan minggu ini sudah mulai bisa tutorial untuk back office-nya. Pak Rizky juga sedang menyiapkan program untuk online organiknya. Ya, Mbak Claudia besok pagi sudah bisa sampai Jakarta, tapi biar istirahat dulu, mungkin lusanya baru bisa aktivitas lagi. Ya, teman-teman, pesan yang ingin saya sampaikan, berbuat baiklah kepada siapapun, tanpa kita harus menuntut balasan apapun. Biarkan semua menjadi catatan kebaikan kita nantinya. Sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak Agus, luar biasa. Bapak Ibu, seseorang presiden direktur memberikan caranya kepada kita. Di luaran sana, jarang seorang presiden itu memberikan cara bagaimana untuk sukses di bisnis ini. Tapi di PT Win Network Indonesia, luar biasa. Kuncinya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu hari ini punya tekanan apa tidak? Untuk sukses, Bapak Ibu harus merasa punya tekanan. Kalau belum ada tekanan, punya tekanan, Bapak Ibu akan lakukan biasa-biasa saja. Saya pegang penggaris Bapak Ibu. Penggaris ini, kalau ditekan, tekan dan ditekan terus. Ketika ditekan, tertekan terus, apakah mungkin kita belum bisa bantu banyak orang? Mungkin anak kita suatu saat butuh biaya sekolah yang begitu besar. Sehingga apa? Ketika merasa tertekan, maka akan lebih tinggi loncatannya penggaris ini Bapak Ibu. Gerakannya akan lebih tinggi Bapak Ibu. Tapi kalau biasa-biasa nggak ada tekanan, maka Ibu akan lakukan, Bapak Ibu lakukan seperti biasa. Seperti kami, terus terang secara pribadi, kami punya tekanan. Kami sering umroh, tapi kami hanya sendiri dan istri saya dan anak satu-satu setiap tahun. Tapi kami ingin punya tekanan. Gimana caranya kami bisa berangkat bersama-sama seluruh anak dan mantu kami, Bapak Ibu. Sehingga kami punya tekanan itu. Setengah tahun ke depan, kami harus punya dan kami harus berangkat semua keluarga bersama-sama. Itulah tekanan kami. Untuk itu Bapak Ibu, mari apa pesan-pesan daripada pimpinan kita, yaitu Presiden Direktur PT Win Network Indonesia. Kita lakukan, jangan lupa konsultasi dengan upline Anda, ya, konsultasi dengan upline Anda. Tadi pesan lagi, doa. Lakukan doa, konsultasi. Insya Allah, beberapa hal, rumus A, B, C, D yang tadi disampaikan, insya Allah, dengan doa, bisnis kita akan luar biasa Bapak Ibu. Sukses untuk kita semuanya, dan luar biasa hari ini yang hadir. Terima kasih Gorontalo sudah hadir, dari Bangkalan pun sudah hadir, terima kasih. Kemudian dari Cilacap hadir juga, terima kasih. Kemudian dari Surabaya, kemudian dari Malang, saya lihat. Kemudian dari tuan rumah Jakarta, dari Bogor hadir juga, dan juga beberapa daerah, Bandung luar biasa hadir juga hari ini. Iya. Kemudian dari Lampung juga ada yang hadir Bapak Ibu. Jadi hari ini luar biasa kita bersilaturahim bersama dengan seluruh tim jajaran direksi dari PT Win Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Saya atas nama pribadi Hayatul Maki, mohon maaf apabila dalam memandu acara ini banyak kekurangannya. Mohon maaf lahir batin. Salam sukses buat kita semuanya. Win untuk kita semuanya. Berkah, berkah, dan berkah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maki, terima kasih Pak Agus Supayadi. Semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak M. Terima kasih semuanya. Terima kasih Probolinggo hadir. Oh Probolinggo, terima kasih Probolinggo. Mbak Ayu, Mbak Wina. Halo darling. Terima kasih. Iya, semuanya kita bisa. Semua kita bisa. Alhamdulillah Probolinggo. Recording